Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmi dengan NPM 1940 302008. Saya dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan melakukan simulasi JST dengan metode backpropagation yang disimulasikan menggunakan MATLAB. Di sini saya akan mengambil data dari jurnal atau paper. Paper saya atau jurnal saya yang berjudul Optimasi Daya Keluaran Permanen Magnet Sinkronus Generator pada Pembangkit Listrik Tenaga Bayu oleh Nur Maslakatum Nisa Agung Trihasto Insinyur Deria Pravitasari. Kemudian langsung saja kita masuk pada bagian arsitektur jaringannya. Terlebih dahulu kita ketahui apa itu jaringan syarak tiruan. Jaringan syarak tiruan adalah suatu sistem untuk memproses informasi yang didesain untuk menirukan cara kerja otak manusia, sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan cara melakukan proses belajar melalui kegiatan dengan berbasis data masa lalu. Data masa lalu akan dipelajari oleh jaringan syarak tiruan sehingga mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan terhadap data yang belum pernah dipelajari. Kemudian backpropagation merupakan metode penurunan gradien untuk meminimalkan quadrat error keluaran. Backpropagation melatih jaringan untuk mendapatkan keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama pelatihan serta kemampuan jaringan untuk memberikan pola yang dipakai selama pelatihan. Selanjutnya yaitu backpropagation atau feed-forward network merupakan jaringan yang terdiri dari banyak lapisan atau multi-layer neural network. Jaringan propagasi balik, setiap lapisan input berhubungan dengan setiap lapisan tersembunyi atau hidden layer. Begitu juga dengan lapisan tersembunyi yang terhubung dengan lapisan output. Kemudian di sini terdapat gambar arsitektur jaringan propagation. Nah, pada gambar ini masukan input atau XI memiliki bobot garis yaitu VJI yang menghubungkan unit masukan XI dengan unit ZJ, dan unit bias selalu bernilai 1, memiliki bobot garis yaitu VJO yang menghubungkan unit bias dengan unit ZJ. Unit layer tersembunyi ZJ memiliki bobot garis yaitu WKJ yang menghubungkan unit layer tersembunyi ZJ dengan unit keluaran output YK, dan unit bias memiliki bobot garis WKO yang menghubungkan unit bias WK0 yang menghubungkan unit bias dengan unit keluaran YK. Nah, di sini pada gambar ini terdapat 3 input. X merupakan inputnya, kemudian Z adalah hidden layernya, Y adalah outputnya, output layer. Selanjutnya langsung saja kita masuk pada data yang akan kita gunakan pada simulasi kali ini.
Pada data ini terdapat dua, yaitu normalisasi dan denormalisasi. Di sini untuk simulasi kali ini kita gunakan yaitu data normalisasi, di mana daya keluaran merupakan inputnya dan target daya JST yaitu digunakan sebagai targetnya. Selanjutnya data ini akan kita salin ke dalam Excel agar mempermudah pada proses simulasi yang akan kita lakukan pada MATLAB. Selanjutnya kita masuk pada MATLAB. Pada bagian workspace kita akan masukkan data, klik new, kemudian inputnya yaitu kita beri nama daya, value-nya ini telah muncul, yaitu pada bagian Excel-nya kita copy dari data yang telah kita masukkan di Excel tadi dari jurnal. Ini sebagai inputnya. Kemudian kita paste. Kemudian selanjutnya yaitu kita tambahkan lagi dengan nama target. Kemudian kita copy, lalu paste. Oke, selanjutnya pada command window kita ketik nn tool. Bentar. Di sini muncul yaitu tab baru neural network atau data manager. Selanjutnya kita import daya yaitu sebagai input. Sudah benar, kemudian kita import. Di sini menandakan variabel daya has been import as input data into the New York or data manager, atau datanya telah terimport. Oke, kemudian target tinggal kita sesuaikan. Di sini adalah target data. Kemudian kita import. Nah, di sini juga telah dijelaskan bahwa datanya telah terimport. Kemudian close. Selanjutnya yaitu kita klik pada tab baru yaitu create network or data. Di sini kita beri namanya simulasi JST. Kemudian metode yang digunakan yaitu back propagation atau
Di sini adalah feed forward backpropagation. Kemudian input datanya kita sesuaikan, yaitu daya. Kemudian target datanya yaitu target. Kemudian di sini training functionnya kita gunakan, yaitu train GD. Kemudian adaptation learning function kita gunakan learn GD. Kemudian yaitu number of layer. Selanjutnya di sini number of layernya kita masukkan 2. Kemudian number of neuronnya kita masukkan 15. Kemudian transfer functionnya kita gunakan, yaitu purlin. Setelah itu kita view. Klik view. Nah, di sini sudah benar, yaitu kita menggunakan hidden layernya 15. Oke, kita close. Kemudian klik create new keyword simulasi JST, added to network or data number. Kemudian di sini yaitu klik simulasi JST. Kemudian train. Di sini kita mencocokkan datanya, input yaitu daya, kemudian target adalah target. Selanjutnya masuk pada training parameternya. Di sini kita atur epoch-nya jadi 1000. Kemudian minimal grade-nya kita gunakan 0,9. Kemudian maksimal filenya kita gunakan 200. Kemudian IR nya kita ubah menjadi 0,1. Selanjutnya kita coba simulasikan. Di sini masih melakukan iterasi. Oke, setelah itu klik regression. Untuk melihat hasil outputnya. Oke, di sini datanya masih terdapat perbedaan yang sangat jauh dari targetnya di testing rate. Kemudian sebelumnya kita rubah minimal grade-nya menjadi 0,5, kemudian maksimal filenya kita rubah menjadi 200. Kemudian kita klik train network. Di sini yaitu sedang melakukan iterasi. Selanjutnya
Untuk melihat kurvanya, kita klik pada bagian regression. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu terdapat 4 kurva. Yang pertama adalah training, kedua validation, ketiga yaitu testing, kemudian yang keempat adalah all atau semuanya, seluruhnya. Nah, di sini pada garis yang berwarna ini merupakan data yang akan kita sesuaikan atau kita targetkan ke garis yang putus-putus ini, atau untuk menyamakan kita atur datanya agar dapat atau mendekati dengan garis yang putus-putus ini. Selanjutnya kita coba lagi dengan mengubah maksimal filenya. Minimal 300. Coba lagi. Di sini pada data training yaitu telah mendekati dengan garis-garis yang putus-putus ini. Kemudian yang pada data validation juga telah mendekati, tetapi pada bagian tes ini sangat jauh. Kemudian untuk keseluruhannya hampir menyamai dengan garis yang putus-putus. Kita akan mencoba sampai datanya mendekati dengan garis yang putus-putus ini. Untuk kurvanya mendekati garis yang putus-putus. Kita rubah menjadi 400, kemudian nah, di sini datanya sudah mendekati dengan garis yang putus-putus atau kurvanya sudah lumayan baik. Kita coba sampai mendapati data yang paling terbaik. Kurva yang tadi hampir sama saja dengan yang ini. Mungkin cukup sampai di sini simulasi kali ini, dimana datanya telah mendekati dengan target yang telah ditentukan.
itu sekitar ada data cukup. Sekian dari simulasi yang saya lakukan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.